Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Heni Purnamasari SPD selaku Kepala SMP Negeri 243 Jakarta beserta wakil dan staf. Yang terhormat Ibu Kasatla SMP Negeri 243 Jakarta, Ibu Wiworo Budiati Lestari beserta jajarannya. Yang mulia Ustadz Al-Mukarramah Bapak Warto SAG, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 243 Jakarta, yang berbahagia dan kami banggakan siswa-siswi SMP Negeri 243 Jakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam acara yang sangat penting dan besar, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Marilah kita selalu berdoa mengharapkan syafaat Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Rasulullah SAW merupakan manusia pilihan, pemegang syafaat al-uzma atau syafaat yang agung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang syafaatnya kelak ada di yaumil qiyamah. Amin ya wujudat syahidin. Perkenankan, saya Ibu Juliari SPD pada kesempatan yang berbahagia ini selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara hingga penutupan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Yang pertama adalah penampilan tim Hadroh SMP Negeri 243 Jakarta. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Lalu sambutan Kepala SMP Negeri 243 Jakarta, sambutan Ketua Komite SMP Negeri 243 Jakarta, pembacaan raun, acara inti yaitu ceramah. Kemudian ada penampilan dari tim Hadroh SMP Negeri 243 Jakarta. Kemudian akan diakhiri dengan doa penutup. Baiklah, hadirin yang terhormat, marilah kita membacakan basmalah agar acara ini berjalan tertib dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara pertama kita sambut penampilan Hadroh dari SMP Negeri 243 Jakarta. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
والإجابة والقبول إلى المولى بواسطة الرسول جعل الهداية فاستجابتم وبادرتم إلى القلب الجديد لكم بشرى lihat aja dari belakangnya. Demikianlah penampilan hadroh dari SMP Negeri 243 yang membawakan lagu Bushra yang bermakna kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peneju agar kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. 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 Amin
Baiklah, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas untuk membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu Ananda Faizanida, dan sebagai seri tilawah adalah Ananda Lima. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang telah kehendakinya atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Faizanida dan juga Ananda Mima yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat suci yang dibaca akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita juga yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 243 Jakarta kepada Ibu
Ibu Purnamasari SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 243 Jakarta, yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMP Negeri 243 Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pagi yang berbahagia dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat serta ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah secara virtual. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru karyawan serta anak-anakku SMP Negeri 243 Jakarta, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad yang perayaannya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Rasulullah tidak pernah menganjurkan hari kelahirannya diperingati, namun secara substansi peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan umatnya kepada Nabi terakhir yang sangat kita cintai, sebagai seorang nabi penerang yang membawa ajaran hingga akhir zaman. Oleh sebab itulah seyogyanya Maulid Nabi Muhammad SAW tidak dilaksanakan dengan secara mewah dan berlebihan. Peringatan ini dimaknai dengan memperbanyak bersedekah, menjaga silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, dan saling mengingatkan dalam urusan hak dan batil, melakukan perenungan serta evaluasi terhadap seluruh keberhasilan maupun kegagalan yang pernah kita alami. Teriring rasa syukur, sabar, dan tetap menunjukkan kerja keras untuk memperbaikinya, di mana kesemuanya itu dilakukan dengan hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala selaku penerang dan pemberi hidayah, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi sekaligus juga menjadi momentum yang tepat untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, pembawa misi perdamaian dan kerukunan di antara umat manusia. Jarak waktu yang begitu panjang tidaklah menyebabkan kita merasa jauh dari peri kehidupan beliau. Setiap kita memperingati Maulid Nabi, peri kehidupan beliau selalu hadir kembali di tengah-tengah kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, yaitu meneladani semua keteladanan yang ada pada diri Nabi, bukan hanya sepenggal seraya mengabaikan yang lainnya. Sudah seharusnya peringatan Maulid bukan hanya sebuah upaya mengenang hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga mengingat dan meneladani jasa-jasa dan sifat-sifat beliau yang luhur, penyabar, rendah hati, amanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat tawadu seperti inilah yang sesungguhnya diharapkan dapat muncul dari kita sebagai pelajar Indonesia. Tantangan dan ujian ini membutuhkan semangat yang mampu menjawab segala tantangan dalam setiap kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar, terutama di masa pandemi global COVID-19 ini. Salah satu keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan senantiasa relevan untuk kita adopsi guna menjawab segala tantangan dan problem masa kini yang kita hadapi, termasuk dalam hal mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas di tengah pandemi ini, adalah konsisten dalam semangat pembelajaran secara daring atau online. Demikian yang sambutan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, bapak penceramah kita, anak-anak dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Maulid ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Kurang lebihnya saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah
Komite SMP Negeri 243 Jakarta, masa jabatan tahun 2001 sampai dengan 2024. Alhamdulillah telah hadir Ibu Yanti Mujiarti, orang tua dari Syamil Khairan kelas 71, dan juga Ibu Misti Istini atau Mama Gita Rahmi Kirani kelas 71. Baiklah, sambutan berikutnya adalah sambutan Ketua Komite terpilih, yaitu Ibu Yanti Mujiarti atau Mama Syamil kelas 71. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 243 beserta Wakil Staf Ibu Heni Purnamasari SPD. Yang terhormat Ibu Kasatnas SMP Negeri 243 Ibu Wiworo Budiati Lestari beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 243 beserta jajarannya. Yang saya anak, yang saya sayangi, murid-murid SMP Negeri 243 serta para orang tua wali murid yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yanti Mujiarti, orang tua dari Syamil Khairan kelas 71, di mana saya terpilih sebagai Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 243 masa jabatan 2021 sampai dengan 2024 yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 secara musyawarah dan mufakat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat-Nya kita semua masih diberi kelancaran dan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul bersama dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, adanya peringatan Maulid Nabi pada tahun ini memiliki tujuan menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad melebihi diri sendiri dan orang jatuh cinta merupakan amalan yang sangat utama. Dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam hati lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dengan peringatan kelahiran Rasulullah dapat dijadikan sebagai teladan dari Rasulullah dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Akhir kata, saya selaku Ketua Komite SMP Negeri 243 mengharapkan kerjasama kepada semua pihak, baik dari pihak sekolah, orang tua, wali murid, serta siswa-siswi SMP Negeri 243. Mari kita bekerja sama untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sekolah yang kita cintai ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Ketua Komite, Ibu Yanti Mujiarti. Semoga kerjasama kita, kolaborasi kita menghasilkan sinergi yang positif demi kemajuan anak-anak kita di SMP Negeri
243 Jakarta. Alhamdulillah, bagaimana anak-anakku yang di studio, yang di rumah masih tetap semangat? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan rawi oleh Ananda Irfan dan Ananda Ali. Kami persilakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi balligh wasilah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda 'ani sahabah. Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi warda 'ani sahabah. It's
Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah, acara selanjutnya yang sangat ditunggu-tunggu yaitu mauizah hasanah atau nasihat yang baik yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Al-Mukarramah Bapak Wardo SAD. Kami persilakan. Tegang, enggak ya? Jam 12 malam ya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kompak, biar semangat kayak MC-nya. Salam yang semangat, jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar lebih afdol kata Rasulullah itu sebenarnya ganjil-ganjil. Maka sekali lagi biar kompak, biar semangat, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 243 Jakarta beserta Bapak Ibu Guru dan juga yang saya hormati Ibu Komite yang alhamdulillah tahun ini komitenya perempuan atau wanita, kepala sekolahnya wanita perempuan ya, kemudian komitenya juga wanita. Selanjutnya yang saya hormati kepala tata usaha beserta staf dan anak-anakku yang cantik, yang cakep, insya Allah wajahnya bening dan bersih, wanitanya juga cakep dan cantik, mudah-mudahan insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa, negara dan agamanya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anakku baik yang ada di sekolah dan studio dan juga anak-anakku yang berada di rumah, khususnya anak-anakku SMP Negeri 243 Jakarta. Hampir 2 tahun kita pandemi bangsa Indonesia. Kita sangat rindu berkumpul bersama dengan teman-teman dan keluarga, bersilaturahmi. Hari ini kita bersilaturahmi lewat dunia maya. Kita mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang sederhana ini. Mudah-mudahan tidak kehilangan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban yang pertama tentunya karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah, rindu nggak kepada Rasulullah, ingin berjumpa nggak dengan Rasulullah, ingin dapat syafaat nggak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti semuanya. Kalau kita bisa menatap wajahnya begitu tampan, rupawan, berkarismatik, tutur katanya siapapun yang mendengarnya, baik awalnya orang yang tidak suka, begitu mendengar kata-katanya itu sangat menggugah semangat bagi yang malas, baik malas belajar, malas bekerja, malas beribadah. Ketika Rasulullah SAW berbicara, itu semuanya terdiam mendengarkan dengan tulus sekali karena kata-katanya sangat indah, menjadi motivasi dan semangat bagi kita semua. Kemudian wajahnya
Dikatakan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Begitu dia berdampingan dia siapapun cocok. Dan orangnya tentunya anak-anak semua adalah figur teladan seperti apa yang dibacakan tadi. Begini saja kita beda. Di sini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang dibilang Allah, sungguh ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak muda sekarang, anak-anakku semua, siswa-siswa SMP 243 Jakarta, kalau mau cari public figure keteladanan, Allah yang bilang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika beliau bertutur kata dan bersikap? Beliau diludahi bersabar. Beliau diludahi bersabar. Begitu orang yang meludahinya tidak meludahi, dicari kemana orang yang meludahi saya. Begitu datang ke rumahnya ternyata sedang sakit. Kemudian begitu lihat Nabi Muhammad SAW mungkin takut, tapi Rasulullah menyapanya dengan indah dan lain-lain. Nah, itu akhlak yang sangat mulia. Orang dihina, dicaci maki, diludahi, tetapi dia tetap pemaaf. Dia tetap pemaaf. Bahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke negeri Taif, bagaimana ketika Rasulullah masuk itu dilemparin kotoran apa aja, termasuk kotoran manusia. Malaikat Jibril menawarkan bagaimana Rasulullah Muhammad bukti Uhud. Saya ratakan, apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Ini saking hebatnya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mengatakan jangan? Karena siapa tahu dari keturunannya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita anak yang soleh dan soleh. Tadi ya Allah ya berjanjinya, rawinya, anak-anakku suaranya indah sekali. Kita tambah rindu pada Rasulullah SAW. Kapan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah? Kapan kita mendapatkan syafaatnya? Makin hari anak-anak muda ini dengan kondisi zaman yang seperti ini, diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita terjebak dengan game online. Anak-anak sudah mulai lain kata-katanya, bukan lagi kata-kata yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berubah akhlak dan fikir. Bahkan sholat juga dientar-entar esok, ngaji dientar-entar esok, belajar dientar-entar esok. Apa yang dilain? Imonen, nauzubillah min dzalik. Bahkan anak semua ayo bangkit semangat dalam kondisi seperti ini. Belajar Rasulullah SAW. Kita ingat flashback ke belakang bagaimana Rasulullah dilahirkan. Beliau dilahirkan sudah di Mama Abdullah, ayahanda tercintanya sudah wafat ketika beliau kurang lebih 6 bulan di kandungan ibunya Siti Aminah. Bayangkan Siti Aminah dalam kondisi sedang hamil, suaminya telah tiada. Bahkan setelah pernikahannya Siti Aminah dengan Abdullah itu kurang lebih 2 bulan. Tapi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, Abdullah pergi untuk berdagang, ditinggalkan istri yang tercinta dan disayang. Apakah Abdullah tidak sayang? Sayang. Kalau dia boleh bersumpah, beliau boleh bersumpah, demi Allah saya mencintai Aminah dengan setulus dan sepenuh hati. Tapi sebagai tanggung jawab, sebagai seorang suami, dia harus berusaha untuk memberikan nafkah kepada istri yang tercinta dan keturunan. Itulah Abdullah. Dan Abdullah ternyata begitu di perjalanan, beliau bersilaturahmi ke paman-paman, kemudian ke Madinah. Dan di Madinah ini jatuh sakit dan tidak tertolong, dan akhirnya wafat di Madinah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan Khadijah yang baru saja 2 bulan
sedang rindu-rindunya, sedang sayang-sayangnya, 2 bulan banyakin saja. Begitu dengar kabar, padahal sedang rindunya bukan main, begitu dengar kabar suaminya meninggal, apa yang terjadi? Pasti rasanya, ya Allah, ya menyayat hati, kerinduan ternyata suami yang tercintanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempat sebagai manusia biasa, mungkin kalau istilah anak sekarang galau, depresi, ya. Anak sekarang itu bisa galau, depresi, ada masalah dikit galau, depresi. Padahal kata Allah menjanjikan, kalau hati galau, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Baca istighfar, zikir. Baca ayat suci, zikir. Baca doa, zikir. Dan hidupnya zikir adalah sholat. Nah, kalau sudah sholat ternyata galau juga, berarti ada yang salah dalam sholat. Nah, Aminah yang mungkin sedang galau, sedang rasa gelisah, suami tercintanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terpukul sangat berat sekali. Maka apa yang terjadi? Dia terus berdoa kepada Allah, berdoa dan berdoa. Ternyata begitu 4 bulan tak terasa, ini bergerak-gerak. Karena tidak seperti manusia biasanya, kalau maaf, kalau mau hamil biasanya ngidam dulu ya, ada rasa mual, enggak ada rasa apa. Makanya begitu bergerak-gerak, kaget, ini siapa? Ternyata cabang bayi yang ditinggalkan oleh suami tercinta. Nah, dari situ dia bangkit semangat. Saya harus semangat demi anak, demi kelanjutan anak. Saya harus semangat. Nah, seperti itulah wanita. Ketika ada kondisi bagaimanapun, demi anak, demi keturunan saya harus semangat. Itulah Aminah mengajarkan kepada kita. Begitu pelan-pelan sampai 9 bulan juga tidak terasa apa-apa. Sampai waktu lahirnya, maka Rasulullah lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena waktu itu ada tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Abraha ini sudah membuat tempat ibadah yang sangat hebat, mercusuar lebih bagus daripada Ka'bah, yaitu di Yaman. Ternyata penduduk Mekah, penduduk Arab tidak tertarik sama sekali. Kesel dia tuh, kurang aja. Saya udah bikin modal banyak, tapi tidak tertarik dengan bangunan suci saya. Kesel, akhirnya kalau gitu saya hancurkan, biar orang-orang Arab nanti pergi ke Yaman untuk ibadahnya. Kesel jumbo dengan kendaraan gajahnya, tapi heran, gajah ini begitu dihadapkan ke Mekah tidak bergerak. Dan dia membuat bunga, membuat rampasan ontak-ontak penduduk Mekah, dirampas ontak-ontaknya, kalau nggak salah sampai jumlahnya 200 ontak. Diambil 200 ontaknya, diambil. Kemudian para pemuka dari Mekah itu, istilahnya argumen 1, 2, 3 sampai Abdul Muthalib yang terakhir. Dan Abraham menawarkan, wahai Abdul Muthalib, apa yang kau minta? Saya cuma minta 200 ontak, kembalikan 200 ontak. Terus Ka'bah gimana? Ka'bah itu adalah milik Allah dan Allah lah yang menjaganya. Dan akhirnya karena permintaannya menurut dia sangat ringan, dikasihlah 200 ontak yang dirampas. Dan kemudian Ka'bah dia semakin gagah untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan burung-burung ababil, ya, dengan batu yang dari api neraka. Di sana di Al-Quran dijelaskan itu tanah yang dibakar, berarti tanah yang panas. Maka begitu dilempar itu seperti daun dimakan ulat, bolong-bolong, hancur malam, berantakan. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW lahir. Lahirnya beliau adalah tempatnya pamannya Abu Talib. Tetapi saudara hadirin anak Nabi semua, itu terjadi keanehan yang luar biasa. Padahal lampu mati, tapi begitu dilihat dari luar itu cahayanya luar biasa sampai membumbung ke atas. Kemudian wanginya sangat luar biasa. Dan begitu dilihat bayinya Muhammad kecil itu sudah dihitan. Ini luar biasa. Dan terjadi gempa. Maka jangan kaget waktu itu yang namanya patung-patung di Ka'bah berantakan hancur, tapi posisinya sedang dalam keadaan sujud. Kemudian di Yaman, di Persia dan sebagainya, kerajaan-kerajaan karena gempa itu retak semua. Dan bahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW
Itu sudah dijelaskan dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Penjelasannya apa? Nanti yang namanya Muhammad akan lahir Nabi akhir zaman. Cirinya yang pertama, apabila bintang, di situ bilangnya bintang, apabila ada bintang dan ada yang menjelaskan bulan sabit bergerak, bersembunyi malu. Yang kedua, nanti apabila ada mata air yang selama ini kering kerontang, seketika dia akan keluar dan memancar airnya. Dan yang ketiga, apabila ada pohon korma yang kering kerontang, itu seketika tumbuh daun dan tunas. Disitulah Muhammad Rasulullah lahir. Dan ternyata semuanya sudah terbukti, ada semuanya. Kitab-kitab yang menjelaskan itu semuanya terbukti. Disitulah lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepintas cerita dan kisah. Bagaimana nanti kisah perjuangannya, bagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian bagaimana perilaku yang harus contoh. Pokoknya kalau masalah perilaku banyak sekali. Itu ada buku ya, ada buku tentang mujizat Rasulullah. Ada buku tentang akhlak Rasulullah. Nah, kalau anak-anakku semua sekarang mencari tablik tidur, nada, Rasulullah memang tidak ada. Itu ada para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib. Ya, itu adalah orang-orang yang bisa kita contoh. Nah, kalau enggak baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para nabi, pasti di situ ada teladan, ada contoh. Dan yang mengatakan Muhammad sebagai teladan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan cinta kepada Rasul. Ada yang rindu kepada Rasulullah. Kalau kita begitu baca salat, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Itu ya Allah, kalau orang rindu kepada Rasulullah itu gak terasa meneteskan air mata. Nangis ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemarin baru saja di Indonesia ada orang tua bertanya, kalau nggak salah Jakarta itu ada orang tua bertanya, Pak, maaf Pak, saya mau tanya, apakah orang Muslim kalau meninggal akan berjumpa dengan Rasulullah? Pertanyaannya itu. Begitu selesai ditanya, sedang dijelaskan oleh Ustaz, ya Allah ya Rabb, azzabillah. Dia tersungkur jatuh dan mengembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa. Jadi itu anak-anak semua, orang saking rindunya kepada Rasulullah, dan dia pertanyakan apakah orang Islam nanti ketika wafat akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berarti ada kerinduan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan anak itu baca selawat, bukan hanya sekedar selawat, tapi kita muat seolah-olah. Makanya kenapa orang-orang sampai begini, seolah-olah Rasulullah berada di depan. Ya Rasul, ya Rasul, salamun alaikum, ya Habib, salamun alaikum. Begitu anak Rasulullah. Kenapa saking rindunya kepada Rasulullah? Bapak aja seperti ini, wallahu a'lam. Ya Allah ya Rabb, apakah saya akan dijumpakan dengan kekasihmu Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Ada kerinduan seperti itu. Ini Abdul Rahman, Subhanallah, Irfan, Julfi, anak-anakku semua. Tadi terus terang aja Bapak senang nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Suaranya lembut. Nah, kalau boleh diartikan itu sambutan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan maulid dipertanyakan atau di awal-awal itu maulid itu diadakan awalnya di Baghdad. Namanya Al-Muzaffar Abu Said. Itu dari salah satu raja, kalau nggak salah Irbil. Makanya anak bapak dinamakan Muzaffar. Gara-gara baca tentang maulid yang pertama, bapak beri nama bapak yang pertama Muzaffar. Itu terkenang. Ya, mudah-mudahan seperti itu keinginannya. Ya, bahwa peringatan maulid mau hukumnya apa dan bagaimana, intinya bagi kita maulid ini adalah mengungkap kembali agar kita punya giroh dan semangat untuk terus meneladani apa Rasulullah SAW. Karena umat Islam jangan sampai kendor. Kalian sendiri yang mohon maaf, dan umat Islam jangan sampai bodoh. Ya,
bodoh dan dibodohi. Tapi umat Islam harus cerdas. Insya Allah Indonesia yang sekian persen umat Islam kenapa menjadi damai dan tentram? Karena umat Islam memberikan toleransi yang sangat luar biasa. Coba bayangkan umat Islam yang minoritas menjadi bulan-bulanan alhamdulillah dan tidak ada rumus Rasulullah untuk membenci orang-orang di luar Islam. Pernah ada kejadian dulu zaman Rasulullah SAW. Ada umat non-muslim tergeser tanahnya seenaknya saja, padahal tujuannya baik untuk melebarkan masjid. Zamannya kalau salah Khalifah Umar bin Khattab ya, digeser, digusur tanpa kompromi. Nah, Umar bin Khattab itu kemudian diadukan. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab cuma memberikan tulang yang digaris-garis, bawa ke gubernur zaman di sana. Ternyata gubernur nangis. Artinya apa tulang yang digaris? Gubernur jangan congkak, jangan angkuh. Kembalilah ke jalan yang lurus. Jangan kau sia-siakan walaupun itu non-muslim. Dia punya kesamaan dalam arti dia harus dilindungi. Bukan untuk diperbuat semena-mena dan semaunya. Itu akhlak yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang terkenal garang dan gagah. Galaknya bukan main, tetapi punya jiwa yang sangat lembut. Ya, jadi anak-anak semua inilah yang harus kita ambil hikmah-hikmahnya. Karena waktunya sangat sedikit, ya, waktunya 20 menit harusnya, ya. Tapi mudah-mudahan cukupnya. Yang penting kalau terungkap sejarahnya banyak itu bagaimana sejarah tentang kelahiran apa yang terjadi, siapa Abdullah, siapa Siti Aminah. Kalau ditelaah Abdullah itu ya Allah dalam pemuda yang sangat mulia yang disukai banyak orang. Ya, Abdullah itu hidup itu kalau nggak salah ditebus dengan 100 onta karena diundi pernah Abdul Muthalib pernah bilang kalau saya punya anak laki saya rela seperti Ibrahim disembelih rela. Ternyata anaknya sudah gede diundi yang keluar Abdullah. Nah kalau itu keluar Abdullah intinya harus disembelih dan penduduk yang di Mekah itu yang di Arab itu tidak suka dan kemudian ditukar dengan 10 onta. Begitu keluar Abdullah keluar 10 onta dan akhirnya sampai 100 onta dan akhirnya keluar onta. Jadi 100 onta ditukar untuk disembelih menggantikan Abdullah. Artinya akhlak dari ayah anda tercinta Abdullah itu sangat luar biasa. Oke, mungkin ini aja anak semua. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan memberi makna, memberi semangat untuk terus mencintai Rasulullah SAW, tentunya dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jangan lupa yang pertama diingat adalah sholat 5 waktu, ya. Baca Quran tadi bagus, baca salawat bagus. Mudah-mudahan anak-anakku semua, anak 2, 4, 3 ya Allah ya. Ini zamannya Abdul Rahman dan selanjutnya Iban, Julbi. Apakah akan ada? Kita dulu pernah juara Kori wali kota, tapi lama banget untuk wali Iban nggak dapat lagi. Ya, nggak dapat lagi. Jadi anak-anak semangat, mudah-mudahan yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 sekarang semangat. Ayo sama-sama untuk meningkatkan prestasi SMP Negeri 243 Jakarta. Tentunya dihiasi dengan akhlakul karimah. SMP 243 tambah bagus intelektualnya dan tambah bagus akhlaknya. Mudah-mudahan pandemi segera sirna dari bumi Indonesia dan kita bisa melaksanakan pembelajaran PTM secara normal tidak terbatas. Ini aja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan itu yang jelas kesalahan yang terjadi dari lisan yang Bapak sampaikan. Dan mudah-mudahan ada hal-hal baik, silakan diambil hikmahnya dan mari kita semangat untuk terus mencintai Rasulullah SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka. 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الغالب السالم عالم الكين والبدء والزيد والزاهد يسبح والنافل والبين والطالب والغارب ويحيي النادب والصامت والجامد والزائد يضرب بعدل الساكن ويسكن بفتح الضارب لا إله إلا الله حكيم نظر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعدلا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكب مما دافئ يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي المستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فويله المطالب فلو رأيت القدام أياما على الأكتاب وقد جادوا بالدمع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعود وقد فازوا بالمذلول وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرضوا فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه من أنا
كيف ما حبكم كيف ما Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Awal
سيرة حديث يوردا النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين أنعم بني يسار عنك بالأحبار قال علمي بالتوراة إلا سفرا واحدا من يختمه ويدخله سرور فلما مات بتته فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعر يتزر على وسده يكون خير الأنبياء والأمة خير الأمم ويغفرن الله تعالى على كل شر يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة والرخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطاياهم ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقول ربنا وجدناهم أشرفوا على أنفسهم وجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون الله تعالى تعجز الرحى ثلث يدخلون الجنة بغير حساب غير أنهم يشهدون الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قدمي الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والغفران
جميع الكون لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش اضطربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. ولم تزل متواضعا من فخره وفهله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها قلب باسم رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Merhaba
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 243 Ibu Heni Punamasa SPD, yang kami hormati Ibu Komite Sekolah dan jajarannya, serta Bapak Ibu wakil staf dan karyawan SMA Negeri 243 serta anak-anak sekalian, baik yang di rumah maupun yang berada di sekolah. Mari kita sempurnakan acara ini dengan sama-sama berdoa, memanjatkan atau memohon kepada Allah. Semoga acara ini membawa hikmah yang terbaik buat kita sekalian. Dan itu sebelum saya pimpin doa, mari sama-sama kita baca dulu kitab Suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Warto semuanya paham dan semuanya bisa mengikuti, terutama perilaku Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami keluarga besar SMA Negeri 243 telah melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu, bukakanlah pintu hati kami untuk tergerak mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah uswatun hasanah, teladan suri teladan yang terbaik bagi kami. Ya Allah, limpahkanlah sholawat, salam dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak, dan beliaulah petunjuk jalan yang lurus. Allahumma ja'alna jam'an marhumah wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'sum. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang senantiasa diliputi suasana kasih sayang. Jadikanlah perkumpulan keluarga besar SMA Negeri 243 perkumpulan yang senantiasa diliputi suasana keluarga dan kerukunan, sehingga kami tentram dan kami nyaman dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai abdi negara, mencerdaskan anak bangsa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami kepada agama, tetapkanlah hati kami konsisten melaksanakan ajaran-ajaran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya kita telah sampai kepada penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah atas kerjasama dan kolaborasi yang sangat apik sehingga berjalannya acara Maulid ini dengan baik dan lancar. Dan saya sebagai pembawa acara mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Marilah sebelum kita tutup acara ini, kita ucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaihi. Akhirul